Selamat pagi adik-adik, senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun hanya di rumah saja. Yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan, boleh diberikan tubuh yang sehat sehingga kami bisa beribadah. Kami percaya kasih Tuhan selalu ada untuk setiap kami dan Tuhan tahu keadaan setiap kami saat ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya setiap kami saat kami beribadah, kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh beribadah dengan sepenuh hati. Tolong kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan satu pujian yang biasa kita nyanyikan, yaitu awas iblis musuh kita. Ingatkan lagu itu ya. Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Awas iblis musuh kita. Ia lari seperti singa. Ia cari sana sini. Ia bilang ini itu. Awas iblis musuh kita. Sekali lagi. Awas iblis musuh kita. Ia lari seperti singa. Ia cari sana sini. Ia kata ini itu. Awas iblis musuh kita. Tapi tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Ia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita mau nyanyikan lagi satu lagu yang tentu kalian ingat. Betapa ku bangga. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus juru selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus juru selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Iya, betapa kita bangga mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, adik-adik, pagi hari ini Lause akan bercerita yaitu mengenai satu orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Ya, bagaimana orang yang mengalami gangguan jiwa tapi Tuhan menolong dia. Nah, ingat gak ceritanya? Begini ya ceritanya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang ke satu tempat. Nah, yaitu di Gadara. Pada waktu sampai mereka di Gadara, ternyata ada satu orang yang datang menjumpai Yesus. Sambil dia berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata yang menjumpai Tuhan Yesus itu adalah seorang yang kerasukan setan, seorang yang gila ya. Nah, bagaimana orang ini sikapnya waktu
bertemu dengan Tuhan. Ternyata dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia datang menyembah Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, "Hai Yesus, anak Allah, apa urusanmu?" katanya. "Apa kamu mau menghukum aku sebelum waktunya?" Wow. Ya, si orang yang kerasukan setan ini berbicara begitu kepada Tuhan Yesus. Dan kalian tahu, lalu apa jawab Tuhan? Tuhan sebelumnya sudah mengusir supaya si setan itu pergi. Tapi rupanya setan itu masih tawar-menawar sama Tuhan Yesus. Lalu setan itu bilang, "Kenapa aku mau dihukum sebelum waktunya?" Lalu Tuhan tanya pada dia, "Siapa namamu?" Ternyata dia bilang apa? "Aku Legion, karena aku ini kumpulan banyak setan-setan." Wow, banyak sekali gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata si orang yang kerasukan, si setan ini ya, si kumpulan orang-orang, satu pasukan setan-setan gitu, lalu bilang bagaimana? "Tuhan," katanya, "bagaimana kalau aku ini jangan disuruh pergi dari Gadara ini? Tapi aku mau," pas dia melihat ada serombongan babi. Ada berapa? Ada kira-kira 2000 ekor babi. Oh, ternyata di Gadara ini adalah daerah peternakan babi. Kalau daerah kita nggak ada nih peternakan babi ya. Adanya di daerah lain, di Bali itu banyak ya. Nah, lalu peternakan babi, si babi-babi ini sedang dibawa oleh gembala. Sekumpulan babi yang begitu banyak. Lalu apa yang terjadi? Ini pagi-pagi hari sekali nih ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata si setan ini bilang, "Tuhan Yesus," katanya, "Yesus," katanya, "sudah aja biarkan kami karena dia banyak masuk ke babi-babi itu." Lalu Tuhan Yesus sudah memperhatikan, melihat babi-babi itu. Tuhan Yesus bilang apa? "Baiklah." Maka dengan namanya juga kuasa kegelapan gitu ya, kuasa iblis, kuasa setan, langsung begitu dapat izin dari Tuhan, dia masuk ke babi-babi. Masuk ke babi-babi, dan apa yang terjadi? Ternyata babinya jadi pada lari, tapi larinya masuk ke jurang. Jadi kalau babi itu biasanya takut sama air ya, tapi ini babi yang kemasukan setan, jadi tidak takut air, sengaja nyemplung ke air. Kalian tahu apa yang terjadi? Babi kan gak punya sirip buat berenang ya, otomatis mereka semua mati lemas. Kalian tahu berapa ribu ekor itu? 2000 ekor. Wah, firman Tuhan bilang itu ada 2000 ekor. Bahkan cerita ini diceritakan di kitab Matius 8 ayat 28 sampai 34, di Markus 5 ayat 1 sampai 20, juga di Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Nah, di cerita ini dikatakan apa? 2000 ekor babi. Wow. Lalu secari ingin tahu berapa nih harga satu ekor babi ya? Ternyata dilihat di Google, harga satu ekor babi lebih kurang. Ada yang 1.400.000, ada yang 1.500.000, ada juga yang 2 juta. Wow, mahal juga ya. Nah, satu ekor itu. Ini 2.000 ekor. Jadi kalau kita hitung 1,5 juta, taruh 1.500.000 ya, dikali 2.000 ekor. Ternyata itu hasilnya 3 miliar. Wow. Ya, uangnya sedemikian besar. Wow, gitu ya. Hanya untuk dibandingkan dengan satu orang yang kerasukan setan. Nah, jadi kenapa orang ini kerasukan setan? Karena di hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Di hatinya ada kekosongan, dan karena kosong akhirnya masuklah setan-setan. Wow, kasihan sekali ya. Kebayang ya, sekarang babi aja 2000 ekor oleh kumpulan setan-setan itu sampai semua terjun ke air. Mereka jadi berani ke air. Tapi sudah itu apa? Kalau iblis datang membinasakan.
mereka semua mati lemas. Ya. Nah, sekarang kalian tahu tidak? Ternyata si setan-setan ini juga sebelumnya kepada orang yang kerasukan ini, setan itu bikin apa? Setan itu membuat si orang ini kalau mau dirantai, rantainya diputuskan. Kalau mau dibelenggu pun, belenggunya dimusnahkan. Lalu bagaimana? Siang malam berkeliaran. Keliarannya di mana? Di kuburan-kuburan, di bukit-bukit. Sambil ngapain? Sambil teriak-teriak. Wah, mengganggu sekali pasti ya sama orang-orang lain. Ada orang yang teriak-teriak malam-malam, teriak-teriaknya di kuburan atau teriaknya di bukit-bukit. Waduh, jadi orang-orang tidak mau menghindar dari daerah-daerah itu. Karena apa? Orang ini diamankan pun tidak bisa. Dirantai, rantainya diputuskan. Wow, tenaganya gede amat ya. Lalu dibelenggu supaya diem, belenggunya dimusnahkan. Wah, lalu yang dia lakukan apa? Ternyata gak cuma berteriak-teriak orang ini. Apa yang terjadi? Si setan-setan itu membuat si orang yang kerasukan itu memukuli dirinya dengan batu. Jadi ada batu dipakai dipukulin ke badannya. Waduh, betul-betul ini setan-setan yang jahat ya. Senangnya menghancurkan, merusak seperti orang itu. Sudah setannya masuk ke dalam hati orang itu, menguasai otak orang itu, sampai orang itu apa? Teriak-teriak, gak mau tinggal di dalam rumah. Lalu ambil batu, pukul-pukul ke badannya sendiri. Kebayang gak? Berarti ini si orang yang kerasukan setan-setan itu badannya sudah luka-luka, teriak-teriak. Wah, kasihan sekali hidupnya ya. Nah, dan apa yang terjadi? Bahkan di Lukas 8 ayat 27 dikatakan saking setan-setan ini sedemikian merasuki orang itu tidak berpakaian. Waduh, ya benar-benar ternyata setan ini membutakan si orang yang kerasukan ini. Sungguh kasihan. Nah, makanya waktu Tuhan mau usir, si orang ini tuh keberatan karena sudah enak merusak orang itu, bikin sekeliling takut. Wah, dia paling seneng kalau banyak orang-orang yang takut. Dia menunjukkan bahwa dia tuh hebat nih, bisa memutuskan rantai, belenggu dimusnahkan. Tapi yang sayang sekali, pukul-pukul pakai batu ke badannya. Sudah pasti luka, berdarah, dan sudah pasti juga apa? Tidak berpakaian. Waduh, betul-betul menderita orang ini ya, tidak punya daya. Tapi Tuhan luar biasa, datang ke Gadara ini, bertemu dengan orang ini. Ternyata Tuhan sangat sayang. Bahkan kalau tadi kita lihat, waktu si setan itu ditanya, namanya legion, dia kumpulan dari banyak setan-setan, disuruh pergi keluar, dia menawarkan diri, udah aja aku ke babi deh. Tuhan lihat babinya, silakan. Kalian tahu 3 miliar itu harganya. Wow, ternyata Tuhan begitu sayang sama satu orang manusia. Terlebih lagi sayang sama kita-kita semua. Ingat ya adik-adik. Jadi kita ini yang sudah tahu ada kasih Tuhan yang menolong setiap kita harus membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Gak cukup cuma undang Tuhan Yesus, saya percaya, masuk di hati saya, ampuni dosa saya. Gak cukup cuma sekali terima Tuhan, tapi setiap hari kalian harus mengisi hati kalian dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan apa? Mau berdoa. Caranya berdoa, kalau belum bisa sendiri, ajak mama, ajak papa, ajak cici, ajak koko. Ayo kita berdoa. Jadi tiap hari harus kalian lakukan. Kalian harus berdoa. Bahkan kalian bisa merenungkan firman Tuhan. Bisa minta tolong mama. Saat ini banyak
yang online kalian bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan pemahaman firman Tuhan lewat handphone. Kalian bisa tanya ke mama, ke kakak ya. Jadi kalian bisa mendengar firman Tuhan setiap hari. Nah, biar di hati kalian selalu ada Tuhan Yesus. Jangan mau menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kalau hatinya tidak ada Tuhan, jangan-jangan kita nanti seperti, diisi sama, jangan mau ya, diisi sama setan-setan yang begitu jahat ya. Kita mau isi hati kita, jangan cuma jadi bersih, tapi hatinya kosong. Bersih karena diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi juga hatinya diisi damai sejahtera Tuhan. Karena kita mau apa? Mau berdoa, mau dengar firman Tuhan setiap hari. Ya, bahkan kalian bisa memuji Tuhan sendiri pun di rumah. Betul? Banyak lagu sekolah minggu yang gampang bisa kalian nyanyikan. Ya, jadi ingat setiap hari harus undang Tuhan untuk ada di hati kita. Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar cerita firman Tuhan setiap hari, bahkan juga dengan apa? Memuji Tuhan. Ya, kalian bisa minta tolong ke mama, ke papa. Banyak saat ini pujian anak-anak sekolah minggu dari YouTube, banyak cerita-cerita pemahaman Alkitab untuk anak-anak dari YouTube itu ada. Kalian bisa minta tolong ke mama kalian dan bisa bersama-sama dengan mama mendengarkan, bersama-sama dengan adik, dengan kakak. Wah, ya, ingat di hatinya harus selalu diisi damai sejahtera Tuhan dengan cara berdoa selalu, dengan cara mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan memuji Tuhan setiap hari. Hatinya jangan cuma diisi dengan game ya, atau diisi dengan belajar saja. Belajar pun baik, tapi kalian juga ada juga yang sama pentingnya, bahkan lebih penting, karena itu memberikan hati kita damai, yaitu berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Lakukan setiap hari ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan demikian. Jadi biarlah kita boleh mengundang Tuhan mengisi hati kita. Tidak cukup cuma bersih karena diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi undang Tuhan mengisi hati kita dengan damai sejahteranya, dengan cara berdoa tiap hari, mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan, ya, memahami kebenaran firman Tuhan. Itu banyak, kalian bisa minta tolong ke mama, papa, banyak itu di YouTube, ya. Ingat itu ya, dilakukan ya adik-adik. Jadi meskipun di rumah saja bukan berarti berhenti berdoanya ya. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Apa firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita akan masuk di dalam persembahan dan juga kita nyanyikan satu pujian, yaitu adakah damai di hatimu, ya. Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita?
Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertahta. Damai yang dari Tuhan, damai yang berlimpah. Ku punya damai yang berlimpah, sebab kasih-Nya tercurah. Damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah ceria. Ya adik-adik, biarlah sungguh-sungguh Tuhan Yesus ada di hati kita ya. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan begitu baik memberikan damai di hati kami. Kami mau Tuhan, damai Tuhan ada di hati kami setiap hari. Sehingga hati kami boleh dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Hati kami boleh dipenuhi kekuatan dari Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan menjadi alat dari setan. Kami ingin menjadi alat dari Tuhan, membuat hidup kami memuliakan Tuhan, menyenangkan orang tua kami, menyenangkan orang-orang sekeliling kami, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap hari untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dadah, sampai minggu depan.